Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Didik Utama SPD dalam channel Matematika Mudah. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan membahas materi tentang peluang. Kompetensi dasarnya yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan, aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Sekarang kita masuk dalam permutasi. Permutasi R unsur dari N unsur yang tersedia, ditulis PNR atau NPR, adalah banyaknya cara menyusun R unsur yang berbeda diambil dari sekumpulan N yang tersedia dengan rumus NPR sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial. Coba perhatikan contoh berikut. Banyak cara menyusun pengurus yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara yang diambil dari 5 orang calon adalah titik-titik. Untuk penyelesaiannya, yaitu kita lihat berapa banyak calon pengurusnya, yaitu 5, maka N sama dengan 5. Banyak pengurus yang akan dipilih, yaitu ada 3, maka R sama dengan 3. Maka permutasinya NPR sama dengan 5 permutasi 3, sehingga 5 faktorial per 5 kurang 3 jadi 2 faktorial, sama dengan 2 faktorial dikali 3, 4, 5 ini, kemudian dibagi dengan 2. Kemudian hasilnya sama dengan 60 cara. Perhatikan contoh kedua berikut. Banyak bilangan yang terdiri dari 3 angka yang dibentuk dari angka 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, di mana setiap angka hanya boleh digunakan satu kali adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikannya, kita akan lihat berapa banyak angkanya, yaitu 6, maka N sama dengan 6. Kemudian bilangan terdiri dari 3 angka, maka R-nya sama dengan 3, maka permutasinya NPR berarti N faktorial per N kurang R faktorial sama dengan 6 faktorial per 6 kurang 3 faktorial sama dengan 6 permutasi 3 sama dengan 6 per 3 faktorial sama dengan 3 faktorial 4 kali 5 kali 6 per 3 faktorial. Kemudian 3 faktorial dengan 3 faktorial dibagi, sehingga hasilnya sama dengan 120 cara. Kita masuk kepada kombinasi. Kombinasi R unsur dari N unsur yang tersedia, ditulis CNR atau NCR, adalah banyak cara mengelompokkan R unsur yang diambil dari sekumpulan N unsur yang tersedia. Rumusnya yaitu N kombinasi R sama dengan N faktorial per R faktorial dikali N kurang R faktorial. Kemudian kita perhatikan contoh berikut. Seorang siswa diharuskan mengerjakan 6 soal dari 8 soal. Tetapi nomor 1 sampai 4 wajib dikerjakan. Banyak pilihan yang dapat diambil oleh siswa adalah titik-titik. Bagaimana cara mengerjakannya? Pertama, untuk penyelesaiannya, mengerjakan 6 soal dari 8 soal. Tetapi nomor 1 sampai 4 wajib dikerjakan. Maka dari soal nomor 5 sampai nomor 8 tinggal memilih 2 soal lagi. Berarti artinya R-nya sama dengan 2 dan N-nya sama dengan 4. Sehingga N kombinasi R sama dengan 4 kombinasi 2 sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial dikali 4 dikurang 2 faktorial. 4 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial, hasilnya sama dengan 6 pilihan. Kemudian kita perhatikan contoh 2 berikut. Dari sebuah kantong yang terisi dari 10 bola merah dan 8 bola putih, akan diambil 6 bola sekaligus secara acak. Pertanyaannya, banyak cara mengambil 4 bola merah dan 2 bola putih adalah titik-titik. Penyelesaiannya, mengambil 4 bola merah dari 10 bola merah, maka
R-nya 4, N-nya 10. Kemudian 10 kombinasi 4 sama dengan 10 faktorial per 4 faktorial dikali 10 kurang 4 faktorial. 10 faktorial per 4 faktorial dikali 6 faktorial. Kemudian kita jabarkan 10, 9, 8, 7 dikali 6 faktorial. Kemudian per 1, 2, 3, 4 dikali 6 faktorial. 6 faktorial per 6 faktorial bisa kita coret ini. Nah, kemudian 2 dengan 4 kita coret. Kemudian 3 dengan 9, sisa 3, maka 7 dikali 3 dikali 10 hasilnya sama dengan 210. Kemudian untuk mengambil 2 bola putih dari 8 bola putih, maka R sama dengan 2 dan N sama dengan 8. Maka 8 kombinasi 2. Selanjutnya 8 faktorial per 2 faktorial dikali dengan 8 kurang 2 faktorial. Maka hasilnya 8 faktorial per 2 faktorial kali 6 faktorial. Hasilnya kita bisa coret 6 faktorial per 6 faktorial. 7 kali 8 juga bisa kita coret 8-nya. Berarti tinggal 7 kali 4 sama dengan 28. Jadi banyak cara mengambil 4 bola merah dan 2 bola putih adalah dikalikan 10 kombinasi 4 dikali 8 kombinasi 2. Jadi hasilnya 7 dikali 3 dikali 10, kemudian dikali 7 dikali 4, maka hasilnya 5.880 cara. Kemudian kita masuk kepada peluang atau probabilitas. Peluang atau nilai kemungkinan adalah perbandingan antara kejadian yang diharapkan untuk muncul dengan banyaknya kejadian yang mungkin muncul. Bila banyak kejadian yang diharapkan muncul dinotasikan dengan NA dan banyak kejadian yang muncul atau ruang sampel sama dengan S dinotasikan dengan NS, maka peluang kejadian A ditulis dengan PA sama dengan NA per NS. Coba perhatikan contoh berikut. Peluang muncul muka dadu bernomor 5 dari pelemparan sebuah dadu satu kali adalah titik-titik. Penyelesaiannya N sama dengan 5, N5 sama dengan 1. Artinya muncul muka mata dadu 5 adalah satu kali. Kemudian NS sama dengan 6, artinya banyak jenis permukaan pada dadu adalah 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga peluang P5 sama dengan 5 per peluang muncul 5 sama dengan N5 per NS, maka sama dengan 1 per 6. Kemudian perhatikan contoh 2 berikut. Dalam sebuah kantong terdapat 4 kelereng merah dan 3 kelereng biru. Bila sebuah kelereng diambil dari dalam kantong, maka peluang terambilnya kelereng merah adalah titik-titik. Maka untuk menyelesaikannya, yaitu kita lihat dulu kejadian yang diharapkan muncul, yaitu terambilnya kelereng merah. Ada 4, ya. Kelereng merah ada 4, N merahnya 4. Kemudian kejadian yang mungkin muncul yaitu terambil 4 kelereng merah dan 3 kelereng biru. Maka NS-nya sama dengan 4 ditambah 3 sama dengan 7. Jadi peluang kelereng merah yang terambil adalah peluang merah sama dengan N merah per NS. Jadi hasilnya sama dengan 4 per 7. Selanjutnya perhatikan contoh 3 berikut. Dalam sebuah kantong terdapat 3 kelereng merah dan 3 kelereng biru. Dalam sebuah kantong terdapat 7 kelereng merah dan 3 kelereng biru. Bila 3 buah kelereng diambil sekaligus, maka peluang terambilnya kelereng merah adalah titik-titik.
Penyelesaiannya, banyak kelereng merah 7 dan biru 7, jumlahnya sama dengan 10. Banyak cara mengambil 3 dari 7, berarti 3 kombinasi 7. Sama dengan 7 faktorial per 3 faktorial dikali 4 faktorial. Sama dengan 5 dikali 6 kali 7 per 1 kali 2 kali 3, sama dengan 35. Kemudian banyak cara mengambil 3 dari 10, maka 10 kombinasi 3. Maka hasilnya 10 faktorial per 3 faktorial kali 7 faktorial. Maka hasilnya 8 kali 9 kali 10 per 1 kali 2 kali 3 sama dengan 120. Selanjutnya, peluang mengambil 3 kelereng merah sekaligus sama dengan 7 kombinasi 3 per 10 kombinasi 3. Maka hasilnya sama dengan 35 per 120, kemudian dapat disederhanakan menjadi 7 per 24. Baik, kita lanjut kepada komplemen kejadian. Nilai suatu peluang antara 0 sampai dengan 1. Ditulis PA lebih besar atau sama dengan 0 dan kecil atau sama dengan 1. Kalau PA sama dengan 0, artinya kejadian tidak mungkin terjadi. Kalau PA sama dengan 1, artinya kejadian pasti terjadi. Kemudian PA komplemen sama dengan 1 kurang PA. A komplemen adalah komplemen dari A. Contoh, sepasang suami istri mengikuti keluarga berencana. Mereka berharap mempunyai 2 anak. Peluang paling sedikit mempunyai seorang anak laki-laki adalah titik-titik. Maka bagaimana cara penyelesaiannya? Kemungkinan pasangan anak akan dimiliki keduanya laki-laki, keduanya perempuan, atau satu laki-laki dan satu perempuan. Maka NS-nya sama dengan 3. Itu jenis kemungkinan. Kemudian, peluang paling sedikit satu laki-laki, artinya 1 kurang peluang semua perempuan, sama dengan 1 dikurang N perempuan-perempuan per NS, sama dengan 1 dikurang 1/3, sama dengan 2/3. Contoh berikutnya, dalam sebuah keranjang terdapat 50 buah salak, di antaranya busuk. 10 diambil 5 buah salak. Peluang paling sedikit sebuah salak tidak busuk adalah titik-titik. Ini ada pilihannya, ABCD-nya. Untuk A sama dengan 1 dikurang 10 kombinasi 5 per 50 kombinasi 5, B-nya 1 dikurang 40 kombinasi 5 per 50 kombinasi 5, yang C-nya 1 per 10 permutasi 5 per 50 permutasi 5, yang D-nya 10 kombinasi 5 per 50 kombinasi 5, dan yang E-nya adalah 40 kombinasi 5 per 50 kombinasi 5. Kita akan lihat mana jawaban yang benar. Penyelesaiannya yaitu banyak salak sama dengan 50. Salak busuknya 10. Diambil 5 salak, berarti R sama dengan 5. NS sama dengan 50 kombinasi 5. Peluang paling sedikit satu salak tidak busuk, artinya 1 kurang peluang semua salak busuk, sama dengan 1 dikurang 10 kombinasi 5 per 50 kombinasi 5. Maka jawabannya adalah A. Kemudian kita masuk kepada kejadian saling lepas. Jika A dan B dua kejadian yang saling lepas, maka peluang kejadian A atau B adalah PA atau B sama dengan PA ditambah PB. Kita lihat contohnya, yaitu dari suatu set kartu bridge tanpa joker akan diambil 2 kartu satu persatu berturut-turut. Kemudian kartu tersebut dikembalikan.
Peluang terambilnya kartu as atau kartu king adalah titik-titik. Maka penyelesaiannya yaitu kartu bridge ada 52, maka NS-nya sama dengan 52. Kemudian kartu as ada 4, maka NAS adalah 4. Kemudian peluang as sama dengan 4 per 52. Kartu king sama dengan 4, maka N king sama dengan 4. Kemudian P king sama dengan 4 per 52. Peluang as atau king sama dengan peluang as ditambah peluang king. Sama dengan 4 per 52 ditambah 4 per 52. Maka hasilnya sama dengan 8 per 52. Berikutnya kita lihat contoh 2. Sebuah dompet berisi uang logam 5 keping 500-an dan 2 keping ratusan rupiah. Dompet yang lain berisi uang logam 1 keping 500-an dan 3 keping ratusan rupiah. Jika sebuah uang logam diambil secara acak dari salah satu dompet, peluang untuk mendapatkan uang logam ratusan rupiah adalah titik-titik. Bagaimana cara penyelesaiannya? Coba perhatikan. Penyelesaiannya adalah dompet pertama 5 keping uang logam 500-an dan 2 keping uang ratusan. Jadi peluang dompet 1, ratusan itu artinya setengah. Setengah dikali 2 per 7 sama dengan 1 per 7. Kemudian dompet 2 sama dengan 1 keping 500-an dan 3 keping ratusan. Maka peluang dompet 2 ratusan adalah setengah dikali 3 per 4. Sama dengan 3 per 8. Jadi, peluang mendapatkan uang logam ratusan rupiah adalah peluang ratusan. Sama dengan 1 per 7 ditambah dengan 3 per 8 sama dengan 29 per 56. Kemudian kita lanjut kepada kejadian saling bebas. Kejadian A dan B saling bebas jika keduanya tidak saling mempengaruhi. Rumusnya PA dan B sama dengan PA dikali PB. Coba perhatikan contoh berikut. Anggota paduan suara suatu sekolah terdiri dari 12 putra dan 18 putri. Bila diambil 2 anggota dari kelompok tersebut untuk mengikuti lomba perorangan, maka peluang terpilihnya putra dan putri adalah titik-titik. Bagaimana cara menyelesaikannya? Penyelesaiannya yaitu banyak anggota putra 12 dan banyak anggota putri 18. Sehingga NS sama dengan 12 tambah 18 sama dengan 30. Kemudian peluang putra dan putri sama dengan peluang putra dikali peluang putri. Peluang putra sama dengan 12 per 30. Peluang putri sama dengan 18 per 30. Jadi hasilnya sama dengan, kita bisa coret ini ya, 12 per 30. Ini sama-sama dibagi 6, 12 tinggal 2, kemudian 30 tinggal 5. Kemudian 30 dengan 18 bisa sama-sama kita bagi 6 juga. Ini 30 tinggal 5, kemudian 18 tinggal 3. Sehingga hasilnya 6 per 25. Kemudian contoh kedua. Peluang Amir lulus pada ujian nasional adalah 0,90. Sedangkan peluang Badu lulus pada ujian nasional adalah 0,85. Peluang Amir lulus tetapi Badu tidak lulus pada ujian itu adalah titik-titik. Bagaimana cara penyelesaiannya? Perhatikan penyelesaian berikut. Amir lulus, peluangnya adalah 0,9. Peluang Badu lulus 0,85. Maka Badu tidak lulus, peluangnya adalah, kita gunakan komplemennya, berarti 1 dikurang 0,85 sama dengan 0,15. Kemudian peluang
Amir lulus AL, tetapi BTL Badu tidak lulus adalah PAL dikali PBTL. Artinya Amir lulus dan Badu tidak lulus. Maka hasilnya sama dengan 0,90 dikali 0,15 sama dengan 0,135. Contoh berikutnya, dari sebuah kantong berisi 6 kelereng merah dan 4 kelereng biru, diambil 4 kelereng sekaligus secara acak. Peluang terambilnya 2 kelereng merah dan 1 biru adalah titik-titik. Bagaimana cara penyelesaiannya? Yaitu pertama kita lihat banyak kelereng merah sama dengan 6 dan banyak kelereng biru sama dengan 4. Berarti jumlahnya sama dengan 10. Kemudian banyak cara mengambil 2 merah dari 6, berarti R-nya 2, N-nya 6. Maka N kombinasi R-nya 6 kombinasi 2. Sama dengan 6 faktorial per 2 faktorial dikali 4 faktorial. Sama dengan 5 dikali 6 dikali 1 per 1 kali 2. Sama dengan 15. Banyak cara mengambil 1 biru dari 4 kelereng biru adalah berarti R-nya 1, N-nya 4. Sehingga kombinasinya 4 kombinasi 1. Maka hasilnya 4 cara. Berarti banyak cara mengambil 3 dari 10 sama dengan NS-nya 10 kombinasi 3. 10 faktorial per 3 faktorial dikali 10 kurang 3 faktorial sama dengan 10 faktorial per 3 faktorial kali 7 faktorial sama dengan 9 dikali 8 kali 10 per 1, 2, 3. Bisa dicoret itu. Kemudian hasilnya 120 ya. Maka peluang pengambilan 2 kelereng merah dan 1 biru berarti Na per Ns. Maka 6 kombinasi 2 dikali 1 kombinasi 10 kombinasi 1 per 10 kombinasi 3 sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 per 12 dikali 10. Maka hasilnya sama dengan 1 per 2. Contoh berikutnya, untuk contoh keempat, dari sebuah kartu yang berisi 5 bola merah dan 3 bola putih, diambil 2 bola sekaligus secara acak. Peluang terambilnya keduanya merah adalah titik-titik. Jadi peluang terambilnya keduanya merah adalah titik-titik. Itu yang ditanya. Bagaimana cara penyelesaiannya? Berarti penyelesaiannya banyak bola merah adalah 5 dan banyak bola putih adalah 3. Jumlahnya 8. Banyak cara mengambil 2 dari 5, maka 5 kombinasi 2. Maka hasilnya sama dengan 10. Kemudian banyak cara pengambilan 2 dari 8 adalah 8 kombinasi 2. Maka 8 faktorial per 2 faktorial dikali 6 faktorial. Hasilnya 7 kali 8 per 1 kali 2 sama dengan 28. Maka peluang mengambil 2 bola merah sekaligus dari 8 bola itu adalah 10 per 28. Oke? Demikianlah pembahasan tentang peluang. Mudah-mudahan kita semua bisa memahami dengan baik. Diberikan beberapa contoh soal dan penyelesaian. Mudah-mudahan ini membantu dalam kita semua belajar tentang peluang. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.